Masuk ke gua ini kan karena awalnya penasaran dengan suara jeritan minta tolong ya. Gua ini terlihat usang, kayaknya sama sekali nggak pernah dijamah manusia. Anak-anak kecil yang sedang berlarian, mereka ini sedang bermain. Sampai akhirnya setelah semakin masuk ke dalam, wahyu subuh ini melihat teriakan jeritan-jeritan orang yang sedang minta tolong. Di situ banyak banget laki-laki dan perempuan yang sedang disiksa. Dan yang nyiksa orang-orang ini adalah sosok tinggi besar, kulitnya merah, bertaring dan rambutnya panjang. Tapi bukan saya. Apakah mungkin laki-laki dan perempuan yang sedang disiksa di dalam gua ini adalah mereka yang mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya? Ada beberapa pendaki di dalamnya, mukanya ini pucat, mukanya datar. Saat wahyu subuh mencoba mengajak ngobrol mereka, seolah-olah mereka ini nggak mendengar suaranya wahyu subuh. Di situ wahyu subuh mulai ketakutan. Dia ingin lari mencari jalan keluar. Tapi karena memang di awal dia ini udah terlanjur masuk ke dalam gua itu terlalu dalam, dia bingung mencari jalan keluar. Yang penting dia lari. Di saat dia mencari jalan keluar, tiba-tiba tangannya wahyu subuh ini digenggam oleh seseorang. Cek, iki dudu panggonanmu nduk. Ayo mulai. Di sini saya simpulkan begini ya teman-teman. Apakah mungkin para pendaki ini adalah mereka yang sudah meninggal di Gunung Lawu, atau mereka juga yang pernah hilang di Gunung Lawu dan tidak ditemukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Ini to the point aja. Jadi di video ini saya ingin menceritakan pengalaman wahyu subuh yang sudah dibagikan ke saya. Mungkin ini sedikit menyeramkan dan ngeri ya teman-teman. Karena apa? Karena jika kita mendengarkan cerita ini, seolah-olah kita ini bisa melihat sesuatu yang di dalam gua itu benar-benar terjadi sebuah kengerian, di mana ada beberapa pendaki yang mukanya ini pucat, kemudian anak kecil yang berlarian. Mungkin kalau saya simpulkan, anak kecil ini boleh dibilang tuyul mungkin loh ini. Kemudian di situ ada makhluk gaib yang jenisnya ini banyak banget seperti yang saya sebutkan tadi, di mana ada genderuwo, kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya. Bahkan ada makhluk besar yang mukanya ini menyeramkan, kulitnya merah, rambut panjang, bertaring, mukanya melotot, sedang menyiksa beberapa perempuan dan laki-laki. Apakah mungkin laki-laki dan perempuan yang sedang disiksa di dalam gua ini adalah mereka yang mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya? Jadi beberapa waktu yang lalu wahyu subuh ini sudah menceritakan pengalamannya. Jadi saat itu wahyu subuh bermimpi dia berada di sebuah padang savana ya, di Gunung Lawu. Saya nggak tahu titiknya ini di mana, apakah padang savana yang ada di jalur Candi Cetok atau di mana, saya kurang paham. Yang jelas di dalam mimpinya wahyu subuh ini dimulai di sebuah padang savana. Di situ dia melihat ada sebuah tebing yang panjang banget, dan di saat wahyu subuh memperhatikan tebing ini, tiba-tiba dia mendengar suara jeritan minta tolong. Setelah benar-benar diperhatikan, ternyata suara ini berasal dari sebuah gua. Jadi sampai akhirnya wahyu subuh ini mendekati tebing tersebut. Dia mendekat ke gua, yang mana gua ini terlihat usang, kayaknya sama sekali nggak pernah dijamah oleh manusia. Sekali lagi ini terjadi di Gunung Lawu ya. Sampai akhirnya wahyu subuh ini mencoba untuk masuk ke gua tersebut.
Karena keadaan gua ini agak gelap, jadi Wahyu Subuh dia memakai senter untuk menerangi keadaan di dalam gua tersebut. Setelah dia perhatikan, ternyata gua ini dalam banget dan gua ini luas. Wahyu masuk ke gua ini kan karena awalnya penasaran dengan suara jeritan minta tolong ya. Sampai akhirnya dia ini mencoba masuk ke dalam gua. Dan pertama yang dia lihat di dalam gua tersebut, dia ini melihat sekelompok para pendaki di dalam gua itu. Yang membuat saya bengong saat mendengarkan ceritanya Wahyu Subuh adalah para pendaki ini mukanya pucat, mukanya datar. Saat Wahyu Subuh mencoba mengajak ngobrol mereka, seolah-olah mereka ini nggak mendengar suaranya Wahyu Subuh. Kemudian di dalam mimpinya Wahyu Subuh ini ada satu pendaki yang dari mereka ini berjalan masuk ke dalam gua, lebih dalam lagi. Di situ Wahyu Subuh mencoba mengikuti. Sepanjang perjalanan Wahyu Subuh mengikuti satu pendaki yang masuk ke gua ini, di situ dia melihat hal-hal yang begitu menyeramkan. Mulai dari anak kecil yang mukanya ini agak serem berlarian bermain di dalam gua tersebut. Gimana sih ya menggambarkannya? Jadi di situ gambarannya Wahyu Subuh adalah anak kecil ini berlarian tapi set menghilang cepat banget. Tapi jelas banget di situ disimpulkan bahwa anak-anak ini sedang bermain. Kemudian Wahyu Subuh kembali masuk ke dalam gua tersebut. Dia melihat di situ ada kuntilanak. Kuntilanaknya ini ada yang sedang terbang, ada yang sedang diam di dinding gua. Jadi gini katanya. Dia diam sambil nunduk. Rambutnya nutupin muka. Di situ Wahyu Subuh kembali melangkahkan kakinya masuk ke dalam gua. Sampai akhirnya dia melihat ada genderuwo di situ dengan mata merahnya. Kemudian ada pocong juga di antara dinding-dinding gua. Sampai akhirnya setelah semakin masuk ke dalam, Wahyu Subuh ini melihat teriakan jeritan-jeritan orang yang sedang minta tolong. Di situ Wahyu Subuh terus melangkah ke dalam. Hingga akhirnya Wahyu Subuh ini melihat banyak banget laki-laki dan perempuan. Di situ Wahyu Subuh saat bercerita ke saya ini bilangnya tante-tante dan om-om. Mungkin ini adalah bahasa mudahnya ya teman-teman. Tapi jika saya tangkap boleh dibilang ini adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Di situ banyak banget laki-laki dan perempuan yang sedang disiksa. Dan yang nyiksa orang-orang ini adalah sosok tinggi besar, kulitnya merah, bertaring dan rambutnya panjang. Tapi bukan saya. Bayangin aja gini, laki-lakinya ini tangannya di rantai, di dinding gua ke atas kayak gini. Kemudian dicambukin, disiksa. Perempuannya juga sama, ada yang dirantai di lantai. Di situ juga disiksa juga. Jika diamati cerita dari Wahyu Subuh itu, jeritan-jeritan minta tolong dari orang-orang ini benar-benar terngiang di telinga. Sampai di situ Wahyu Subuh menggambarkan gendang telinganya ini hampir pecah karena saking banyaknya suara dan kerasnya suara orang-orang yang minta tolong ini. Di situ Wahyu Subuh mulai ketakutan. Dia pingin lari mencari jalan keluar. Tapi karena memang di awal dia ini udah terlanjur masuk ke dalam gua itu terlalu dalam, dia bingung mencari jalan keluar. Yang penting dia lari. Sampai akhirnya dia bisa menemukan tempat awal saat dia masuk tadi. Di saat dia melihat beberapa pendaki yang berkumpul di situ. Di situ dia tidak menemukan jalan keluar dari gua tersebut. Dia muter-muter mencari celah-celah gimana caranya biar bisa keluar dari gua itu. Dan di saat dia mencari jalan keluar, dia ini mendengar suara nafas yang berat banget di dalam gua tersebut. Mungkin kalau digambarkan seperti itu. Dan setelah Wahyu Subuh mendongakkan kepalanya, ternyata tepat di atas Wahyu Subuh, di atap
atap gua itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan pakaian hitam seperti dukun-dukun. Mereka ini berterbangan seolah-olah terperangkap di dalam gua tersebut. Sampai akhirnya tiba-tiba tangannya Wahyu Subuh ini digenggam oleh seseorang. Cek, dia kaget. Begitu dia lihat, ternyata ini adalah sosok kakek-kakek yang menggunakan jubah putih. Iki dudu panggonan munduk. Ayo mulai. Setelah mengatakan hal itu, kakek-kakek ini menarik tangannya Wahyu Subuh mengajak keluar dari gua. Dan anehnya adalah di saat Wahyu Subuh ditarik tangannya oleh kakek-kakek berjubah putih ini, seolah-olah semua sosok makhluk-makhluk yang ada di dalam gua itu menyingkir memberi jalan. Semuanya membukakan jalan untuk mereka berdua. Mungkin jika teman-teman mengikuti cerita Wahyu Subuh yang sudah saya angkat dari dulu, teman-teman hafal siapakah sosok kakek-kakek yang menggunakan jubah putih ini. Karena hampir setiap ceritanya Wahyu Subuh di Gunung Lawu, beliau ini selalu ikut serta atau mendatangi Wahyu Subuh. Meskipun sampai sekarang Wahyu Subuh ini nggak tahu siapa beliau ini. Dari cerita Wahyu Subuh yang sudah disampaikan kepada saya, di sini saya simpulkan begini ya teman-teman. Saya membayangkan apakah mungkin yang pertama, ketika Wahyu Subuh masuk ke dalam gua, dia ini melihat sekumpulan para pendaki. Apakah mungkin para pendaki ini adalah mereka yang sudah meninggal di Gunung Lawu, atau mereka juga yang pernah hilang di Gunung Lawu dan tidak ditemukan? Seperti contoh di awal tahun 2019 yaitu Alfi Kurniawan. Kemudian ditambah lagi para pendaki-pendaki yang hilang yang tidak ditemukan di tahun-tahun sebelumnya. Karena saat saya tanyakan kepada Wahyu Subuh, pakaian yang mereka gunakan ini benar-benar pakaian pendaki. Ada yang memakai celana quick dry, celana yang terbuat dari bahan parasut itu. Saat itu saya iseng menanyakan begini, ada nggak di antara para pendaki yang di dalam gua itu yang menggunakan kaos berwarna abu-abu, agak kebatik-batikan? Tentu arah saya adalah kepada pendaki yang hilang di awal tahun 2019 yaitu Alfi Kurniawan. Di situ jawaban Wahyu Subuh adalah bisa jadi, karena memang Wahyu Subuh kurang memperhatikan keadaan mereka. Ini adalah untuk pertama yang dilihat Wahyu Subuh di dalam gua tersebut. Kemudian saat dia mengikuti satu pendaki yang berjalan masuk ke dalam gua lebih dalam lagi, di situ dia melihat anak kecil yang sedang berlarian, anak kecil yang bermain. Apakah mungkin anak-anak kecil yang di dalam gua ini adalah tuyul-tuyul yang diperjualbelikan kepada mereka yang ingin memelihara dulu? Itu adalah pikiran yang terbesit saat mendengarkan ceritanya Wahyu Subuh. Kemudian semakin masuk lagi, Wahyu Subuh ini melihat banyak banget makhluk-makhluk gaib seperti yang saya sebutkan tadi. Ada genderuwo, kuntilanak, bahkan pocong dan lain-lain. Intinya di dalam gua itu adanya hanya sebuah kengerian. Semakin masuk lagi sampai akhirnya Wahyu Subuh ini melihat sosok tinggi besar dengan kulit merah, mata merah dan bertaring ini sedang menyiksa ibu-ibu dan laki-laki yang saya katakan di depan tadi juga. Banyak banget perempuan dan laki-laki di situ disiksa, dirantai. Mereka berteriak meminta tolong. Di sini saya kembali berpikir, apakah mungkin mereka yang sedang disiksa di dalam gua tersebut ini adalah orang-orang yang sudah melakukan atau mencari pesugihan di Gunung Lawu sana? Kita tidak tahu. Ini hanyalah pikiran saya sendiri. Jikapun memang benar mereka ini adalah para lelaku pencari pesugihan yang berada di Gunung Lawu, apakah
Dia disiksa di situ ini karena memang masanya sudah habis. Jika memang mereka ini adalah para pelaku pencari pesugihan di Gunung Lawu, mungkin masuk akal kemudian Korinya ini disiksa di situ. Lalu bagaimana dengan keberadaan para pendaki yang di dalam gua itu juga? Seolah-olah mereka ini terperangkap di dalam gua tersebut dan tidak bisa keluar. Saya menjadi ingat sebuah cerita yang pernah disampaikan oleh guru spiritual saya kepada saya. Jadi begini ya teman-teman. Bisa jadi orang-orang atau para pendaki yang meninggal di gunung atau di mana saja, ini khususnya di gunung sajalah. Contohnya Gunung Lawu, tiba-tiba meninggal dalam keadaan tidak wajar atau bahkan hilang dan tidak ditemukan. Ini ada beberapa penyebab. Di antara penyebab-penyebab para pendaki ini meninggal di gunung, selain karena memang ini murni kecelakaan, untuk sisi gaibnya, sisi mistisnya adalah bisa jadi mereka ini adalah keturunan dari orang-orang yang sudah punya perjanjian dengan para penunggu alam gaib di Gunung Lawu sana. Gambarannya begini ya teman-teman. Mungkin kita ini jatuh di Cicit, anaknya dari cucu. Kita sebagai Cicit ini nggak tahu apa-apa, cucu nggak tahu apa-apa, kakek nggak tahu apa-apa. Dan setelah diurut-urut, yang punya perjanjian dengan makhluk gaib yang ada di gunung ini adalah uyut kita. Seperti yang sudah dijelaskan oleh para spiritual di YouTube, bahwa perjanjian dengan makhluk gaib itu tidak akan pernah terputus. Meskipun yang melakukan ini adalah generasi pertama, ini tidak dapat dipungkiri untuk generasi yang kelima ini juga masih ditagih janjinya, meskipun dia ini tidak tahu apa-apa. Mohon maaf, saya menjelaskan ini bukan maksud saya mengatakan bahwa mereka yang meninggal dan hilang di Gunung Lawu ini ada kaitannya dengan ini, enggak. Di sini saya hanya menjelaskan. Karena biar bagaimanapun apa yang dialami oleh Wahyu Subuh ini sebenarnya adalah pelajaran yang cukup berharga buat kita semuanya. Setidaknya kita dapat membayangkan, ternyata orang yang melakukan pesugihan itu akhirnya adalah akan seperti orang-orang yang mungkin yang disiksa di dalam gua ini. Dan dari cerita yang ini tadi saya menjadi ingat ceritanya Wahyu Subuh yang pernah diceritakan kepada saya sebelumnya, di mana dia ini bertemu dengan sosok, mungkin boleh dibilang Prabu Brawijaya atau siapa ya. Ini nyata, bukan mimpi. Jadi Wahyu Subuh tersesat di jalur Candi Cetha. Sekitar jam 2:30 pagi saat dia selesai diuber-uber oleh pocong. Di situ dia melihat sebuah rumah. Yang di situ rumahnya ini terlihat sederhana dan penerangannya ini dari, mungkin kalau orang Jawa menyebutnya ublik ya. Jadi dari minyak tanah yang disulut pakai api itu loh. Setelah dia diajak masuk ke rumah itu oleh si pemilik, ternyata di dalam rumah itu ada beberapa orang. Cara duduknya ini hampir mirip seperti di keraton. Hanya saja pakaian mereka ini pakaian sederhana banget. Mirip pakaiannya para petani dulu. Benar-benar sederhana. Hanya saja cara duduknya ini seperti di keraton. Satu orang yang agak tua dengan badan kekar dan wajah yang begitu adem, mengayomi, pokoknya adem banget kalau melihat. Beliau ini tutur sapanya santun banget. Setelah Wahyu Subuh diajak menghadap dengan cara sungkem, jalan seperti layaknya ketika kita mau menghadap sang raja itu, di situ Wahyu Subuh ditanya, "Opo tujuanmu ning Gunung Lawu kene?" Dan di situ Wahyu Subuh sempat mendapatkan nasihat. Jika tidak salah bunyinya seperti ini ya. Akeh wong sing pengen sugih lewat Gunung Lawu kene. Nanging kuwi ora bener.
Akeh wong sing wis keblinger lali marang pangeran. Sebenarnya iso Gunung Lawu iki gawe kamulyan, urip sugih mulya tanpa rekoso. Ananging kabeh kok ana pamrihe, sanak lan kadange kudu melu rene. Ini adalah pesan dari sosok orang tua yang duduk di kursi yang paling atas. Tentu nasihat yang disampaikan oleh orang ini kepada Wahyu Subuh ini jelas ada kaitannya dengan mereka yang sedang disiksa di gua tadi. Mungkin mereka ini adalah bukti dari kalimat terakhir yang ini tadi, di mana beliau mengatakan sanak lan kadangi kudu melu rene. Ini adalah titik poin utamanya. Dan kenapa saya berani mengangkat cerita ini? Semoga harapan saya setelah saya sampaikan lewat video ini, teman-teman menontonnya, teman-teman bisa membayangkan dan akhirnya mengambil pelajaran positif. Sepantasnya kita ini tidak terlalu mengejar duniawi dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang keblinger. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai detik ini. Dan buat teman-teman yang mungkin belum berlangganan ke channel Kang Z, segera klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Kenapa mengaktifkan tanda lonceng? Biar teman-teman ini tidak ketinggalan saat Kang Z update video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.